Shalom anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan kembali belajar budaya Melayu Riau. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kawasan perairan. Ternyata kawasan perairan Riau adalah perairan yang paling berpotensi di dunia. Mengapa? Karena di kawasan perairan ini banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan, seperti ikan tangkapan segar. Ada juga telur ikan. Ada kerang, pasir dan batu, serta industri pengolahan ikan lainnya. Selain itu, kawasan perairan Riau adalah lalu lintas perairan internasional sebagai transportasi antar pulau dan banyak aktivitas lainnya yang dilakukan di kawasan perairan ini. Kamu harus tahu ini ya, pusat penghasil ikan utama di Indonesia ternyata terletak di daerah Riau, tepatnya di kota Bagansi-Api dan Bengkalis. Banyak orang menyebut Bengkalis ini sebagai negeri terubuk karena di kota Bengkalis banyak ikan terubuk dan ini menjadi ciri khas dari kota ini. Selain itu, kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia juga terdapat di daerah Riau, yaitu di kota Bagansi-Api. Untuk kamu ketahui, kota pertama sebagai penghasil ikan terbesar di dunia adalah kota Bergen di Norwegia. Dan pada tahun 1934, Bagansi-Api sudah mempunyai pembangkit tenaga listrik. Bagansi-Api sudah mempunyai unit pemadam kebakaran dan juga pengolahan air bersih. Hingga Bagansi-Api disebut sebagai kota cahaya. Hari ini kita akan belajar jenis kawasan perairan yaitu tasik, selat, dan laut. Nah, yang pertama adalah tasik. Tasik ini merupakan wilayah perairan yang dikelilingi oleh daratan. Tasik ini juga sama seperti danau. Nah, aktivitas ekonomi dan sosial budaya yang dilakukan di Tasik yaitu sebagai sumber ikan untuk mandi dan juga masyarakat melakukan atau melaksanakan tradisi di Tasik seperti misalnya mandi safar. Contoh Tasik yang ada di daerah Riau adalah Tasik Air Putih dan juga Tasik Putri Pepuyu. Tunjuk ajar Melayu tentang Tasik yaitu, siapa merusak danau dan Tasik, tanda hatinya sudah fasik. Yang berikutnya adalah kawasan perairan selat. Selat merupakan laut sempit yang berada di antara dua pulau atau daratan. Nah, masyarakat banyak melakukan aktivitas di selat seperti pelaksanaan ritual dan upacara, tempat tumbuh dan berkembangnya cerita rakyat, dan tempat pertempuran pahlawan melawan penjajah. Selat yang ada di Riau seperti Selat Malaka, Selat Bengkalis, dan juga Selat Rupat. Tunjuk ajar Melayu yang berisikan tentang selat yaitu adat hidup memegang adat, tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga rimba yang lebat. Yang terakhir adalah laut. Laut merupakan kawasan perairan yang sangat luas. Masyarakat melakukan aktivitas di laut seperti perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut, dan juga energi laut. Nah, di Riau, laut berada pada pesisir Riau, seperti pada Kabupaten Bengkalis dan juga Meranti. Nah, tunjuk ajar Melayu yang berisikan tentang laut yaitu adat hidup memegang adat, tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga rimba yang lebat. Nah, kita
saat ini akan belajar apa saja fungsi kawasan perairan yang ada di daerah Riau. Jadi garis besarnya itu ada 4, yaitu sebagai jalur transportasi, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua adalah lokasi perikanan, sebagai sumber ikan. Yang ketiga adalah pusat perekonomian. Dan yang keempat adalah sebagai tempat pelaksanaan berbagai tradisi. Nah, ini saja pelajaran kita untuk hari ini. Harapan Ibu, semoga anak-anak Ibu bisa mengerti untuk pelajaran hari ini. Tugas kamu di rumah yaitu jelaskan satu kawasan perairan yang ada di daerah Riau. Kamu tuliskan nama perairannya, lokasi atau tempatnya, dan juga penjelasannya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya. Shalom.